Dan itu adalah nikmat yang paling agung ketika mereka di dalam surga. Nah, karena nikmat melihat Allah ini adalah nikmat terbesar bagi penduduk surga, maka orang kafir di neraka mereka tidak akan melihat Allah, karena ini nikmat. Sementara kita mengatakan orang kafir tidak akan mendapatkan nikmat, mereka yu'adzab, mereka akan diazab di dalam neraka. Allah sudah menyiapkan neraka untuk orang-orang kafir. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Dan mereka azabnya tidak akan pernah berhenti, istirahat ataupun dikurangi sedikit pun azab orang kafir ini. Maka orang-orang kafir mereka tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mahjub, mereka tertutup, sehingga mata mereka tidak bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena melihat Allah adalah nikmat, bahkan nikmat terbesar, maka jangankan nikmat terbesar, orang kafir, nikmat terkecil pun yang diperoleh oleh penduduk surga, mereka nggak akan pernah mendapatkannya. Apalagi nikmat yang terbesar, yaitu ru'yatullah. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal, wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semuanya untuk bisa duduk bersama-sama di majelis Ilmuddin dalam pengajian tafsir ayat akidah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan
keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu agama, karena kecintaan terhadap majelis ilmu dan keinginan untuk selalu menambah ilmu adalah tanda keberuntungan bagi seseorang. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita membahas penafsiran Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Ayat 22 sampai 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri, nadhirah, terlihat berseri-seri, bergembira. Ila rabbiha nadhirah, melihat pada Tuhannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah adalah dalil bagi ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu di akhirat nanti akan bisa dilihat. Orang-orang mukmin, mereka ketika mereka berada di dalam surga, mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang berada di dalam surga, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang kita yakini sekarang, Allah ada tanpa tempat. Allah tidak bertempat. Orang-orang mukmin, para penduduk surga, ketika mereka melihat Allah, mereka berada di dalam surga. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang dilihatnya, Allah tidak berada di dalam surga dan juga tidak berada di luar surga. Allah yang dilihatnya tidak berada di depan orang-orang mukmin, juga tidak berada di belakang orang-orang mukmin, tidak berada di atas, juga tidak berada di bawah, tidak berada di kanan, dan juga tidak berada di kiri. Orang-orang mukmin yang berada di dalam surga, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala yang dilihatnya ada tanpa tempat dan ada tanpa arah. Ini yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wallahu ta'ala yura fil akhirati yarahul mu'minuna wa hum fil jannati bi'ayuni ru'usihim bila tashbihin wala kaifiyatin wala kammiyatin
wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Wallahu ta'ala yura fil akhirah. Allah ta'ala itu dilihat di akhirat nanti. Yarahul mu'minun, dilihat oleh orang-orang mukmin, bukan orang-orang kafir. Orang-orang mukmin akan melihatnya. Wahum fil jannati, dan orang-orang mukmin itu berada di dalam surga. Mereka melihatnya bi'ayuni ru'usihim, mereka melihatnya dengan mata kepala mereka, bukan dengan hati, tetapi dengan mata kepala mereka. Bila tashbihin, dengan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Artinya nggak serupa dengan makhluk. Allah yang dilihat itu seperti yang kita yakini, dia bukan jisim, dia bukan benda, dia bukan jisim yang memiliki bentuk dan ukuran, dia tidak memiliki anggota badan sebagaimana manusia. Allah yang dilihat oleh orang-orang mukmin di dalam surga itu tidak serupa dengan makhluknya. Wala kaifiyah, tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Yang Allah yang dilihat tidak bersifatan dengan sifat makhluk. Wala kamiyah, Allah yang dilihat itu tidak disifati dengan memiliki ukuran besar, kecil, sedang dan seterusnya. Wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah, dan tidak ada di antara Allah dan makhluknya itu jarak. Artinya tidak bertempat. Karena jika bertempat, maka pasti memiliki jarak di antara yang melihat dan yang dilihatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah penjelasan dari Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yang menegaskan akidah ahli sunnati wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dilihat nanti di akhirat. Orang mukmin melihatnya, tetapi dengan penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilihatnya itu ada tanpa tempat, tidak disifati dengan sifat makhluk, tidak sama sekali serupa dengan makhluknya. Ini penegasan dari beliau Al-Imam Abu Hanifah. Karena ada sebagian kelompok, ya kelompok laki-laki, kelompok musyabbihah, kelompok yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, ketika mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, mereka sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di atas arsy, di atas langit, sebagian mengatakan begitu. Mereka meyakini bahwa ketika umat Islam, orang-orang mukmin melihat Allah, mereka di dalam surga, dan mereka juga meyakini Allah di dalam surga. Ketika dilihat itu, mereka meyakini Allah itu berada di dalam surga juga sebagaimana orang-orang mukmin. Itu keyakinan dari kelompok musyabbihah. Sedangkan kita ahlus sunnah wal jamaah tidak demikian. Sebagaimana ketika saat ini kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu laisa kamitslihi syai', sifatnya itu tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat oleh orang-orang mukmin nanti di akhirat, maka sifat Allah ya tetap laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Nah, ini keyakinan yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sedangkan penafsiran orang-orang Mu'tazilah terhadap ayat ini, bahwasanya makna ayat ini adalah ila rabbiha nazirah, diartikan ila ni'mati rabbiha muntazirah.
kepada nikmat Tuhannya mereka menunggu, maka penafsiran atau pentakwilan ayat ini dengan muntazirah, nazirah ditakwilkan dengan muntazirah adalah takwil yang tidak bisa diterima, takwil yang mardud, takwil yang ditolak, tidak bisa diterima sama sekali. Karena dalam hal ini perlu kita sampaikan bahwa ada 3 kelompok dalam masalah ru'yatullah, dalam masalah melihat Allah. Ini ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dilihat di akhirat. Orang-orang mukmin penduduk surga akan melihat Allah. Tetapi Allah tidak serupa dengan makhluknya, bukan benda, tidak disifati dengan sifat benda, ada tanpa tempat. Ini keyakinan pertama, yaitu keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang tadi kita sebut musyabbihah. Kelompok musyabbihah. Kelompok musyabbihah, mereka meyakini bahwasanya Allah itu bisa dilihat nanti di akhirat. Orang-orang mukmin akan melihat Allah ketika mereka berada di dalam surga. Tetapi mereka meyakini Allah itu juga di dalam surga. Mereka meyakini Allah juga berada di dalam surga, berada pada tempat sebagaimana makhluknya, orang-orang mukmin melihatnya di sana. Ini keyakinan yang kedua, yaitu keyakinan kelompok musyabbihah. Kemudian yang ketiga adalah kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini adalah kelompok yang menafikan ru'yatullah. Mereka tidak mempercayai, mereka tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dilihat di akhirat. Mereka mengatakan sebagaimana Allah tidak bisa dilihat di dunia, Allah juga tidak bisa dilihat di akhirat. Ini kelompok Mu'tazilah. Nah, ketika orang-orang Mu'tazilah mereka menafsirkan ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, maka mereka menempuh jalan takwil. Karena kalau tidak ditakwil, ya seperti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah itu dilihat nanti di akhirat, bisa dilihat nanti di akhirat. Nah, sementara orang Mu'tazilah karena dasar keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dilihat nanti di akhirat, maka kemudian orang-orang Mu'tazilah itu mentakwil ayat ini. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, itu ditakwilkan dengan wujuhu yawma idzin nadhirah ila ni'mati rabbiha muntazirah. Ila rabbiha ditambah dengan ila ni'mati rabbiha nadhirah ay muntazirah. Muntazirah artinya apa? Menunggu. Intazara yantaziru intizaran fahuwa muntazirun. Muntazirah ila rabbiha nazirah, menurut Mu'tazilah ila ni'mati rabbiha muntazirah. Wajah, kata mereka, wajah penduduk surga itu berseri-seri gembira, mereka menunggu nikmat Tuhannya. Ini takwil dari Mu'tazilah. Dan takwil seperti ini, seperti yang tadi kita katakan, adalah takwil yang mardud, takwil yang ditolak, atau disebut juga dengan takwilun ba'idun, takwil yang jauh. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak anti takwil. Kita juga mentakwil ayat-ayat sifat mutasyabihat yang makna zahirnya mengindikasikan bahwa Allah serupa dengan makhluk. Kita takwilkan.
Sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, takwilan dari beberapa ayat sifat mutasyabihat. Orang Mu'tazilah itu juga mentakwil. Tetapi takwil Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda dengan takwil dari Mu'tazilah. Takwil Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak ngawur. Sementara takwil Mu'tazilah itu ngawur. Itu cara bahasa kasarnya seperti itu. Orang-orang Mu'tazilah itu mentakwil semaunya sendiri. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mentakwil dengan dalil, berdasarkan dalil, baik dalil naqli maupun dalil aqli. Ketika kita misalnya mentakwilkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa kita maknai dengan qahara, bahwasanya Allah itu menguasai arsy, itu ada dalilnya. Dari Al-Quran dalilnya laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluk. Jika ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa diartikan dengan duduk atau bersemayam, niscaya akan bertentangan dengan ayat ini. Maka ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mentakwilkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian juga ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki, atau salah satu dari namanya adalah Al-Qahir dan Al-Qahhar, dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka pentakwilan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa istawa ditakwilkan dengan qahara, itu sesuai dengan dalil Al-Quran. Kemudian itu juga sesuai dengan kaidah bahasa, karena dalam bahasa Arab kata istawa memiliki 15 makna, salah satunya adalah qahara. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka takwil semacam ini adalah takwil yang makbul, takwil yang bisa diterima, atau takwil qarib, takwilun qaribun, takwil dekat yang bisa untuk diterima. Karena yang pertama berdasarkan dalil naqli Al-Quran ataupun hadis, yang kedua itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi memang dalam bahasa Arab itu makna seperti itu dimungkinkan, dibolehkan. Nah, berbeda dengan kelompok Mu'tazilah. Takwil-takwil yang dibuat oleh kelompok Mu'tazilah itu sering sekali tidak memiliki dalil, dan sering sekali itu tidak mengikuti kaidah dalam bahasa Arab. Padahal Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Sudah berkali-kali di dalam Al-Quran dijelaskan bilisanin arabiyyin mubin. Kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Nah, sudah ditegaskan berkali-kali seperti itu. Artinya dalam memahami Al-Quran maka kita harus menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Tidak boleh memahami Al-Quran dengan mengabaikan kaidah bahasa Arab, baik dari sisi mufradat, dari sisi i'rab, atau dari sisi kaidah-kaidah bahasa yang lainnya. Nggak bisa ditinggalkan itu. Karena memang Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka harus dipahami mengikuti kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Nah, orang Mu'tazilah itu takwilnya tidak begitu. Takwilnya mereka tanpa dalil dan tanpa mengikuti kaidah bahasa Arab. Nah, contohnya dalam masalah ini, dalam ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, orang-orang Mu'tazilah mentakwilkannya
katanya ila rabbiha nadhirah, artinya ila ni'mati rabbiha muntazirah. Nazara ila itu dimaknai dengan intazara. Intazara yantaziru artinya menunggu, bukan diartikan melihat, tetapi diartikan dengan menunggu. Dan makna yang seperti ini itu tidak sesuai dengan kaidah dalam bahasa Arab. Apabila kita membuka kitab ma'ajim, mu'jam dalam bahasa Arab, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, maka kita akan menyaksikan, kita akan melihat bahwasanya kata nazara jika dipasangkan dengan kata ila, nazara ila, itu artinya adalah melihat dengan mata. Jadi kalau kita buka kamus atau mu'jam, ya, kita buka di sana apa makna nazara, maka akan muncul berbagai makna. Jika nazara itu tanpa ada dimuta'atikan dengan huruf jar, maknanya apa? Jika nazara itu dipasangkan dengan fi, nazara fi, itu maknanya apa? Jika nazara itu dipasangkan dengan ila, nazara ila, itu maknanya apa? Itu sudah berbeda. Dalam bahasa Arab itu begitu. Yang sering dicontohkan misalnya, karena ini maknanya bertentangan, misalnya raghiba. Ada kata-kata raghibtu fi, raghibtu an, misalnya. Raghiba fi, raghiba an. Itu maknanya sudah berbeda. Kalau raghiba fi artinya cinta, suka. Tetapi kalau raghiba an artinya benci. Kan bertentangan sudah. Nah, yang satu pakai an, yang satu pakai fi, kata-katanya sama raghiba, tetapi maknanya yang satu cinta, yang satu benci. Nah, artinya huruf jar yang ada di belakang sebuah fi'il itu memiliki pengaruh terhadap makna. Misalnya bahasa, kalau tadi bahasaan dengan bahasa fi, kalau bahasaan artinya apa? Mencari. Misalnya bahastu anil kitab, saya telah mencari kitab. Kalau bahasa fi artinya membahas, artinya membahas. Tetapi kalau bahasaan artinya mencari. Nah, itulah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kaidahnya ada sendiri. Jika dipasangkan dengan huruf jar ini maka maknanya begini. Jika dipasangkan dengan huruf jar ini maka pasangannya akan berubah dengan makna yang lain. Nah, demikian juga kata nazara. Nazara fi dengan nazara ila itu maknanya berbeda. Kalau nazara fi itu artinya adalah berpikir, berangan-angan, berpikir. Nazartu fi hadhihi al-makhluqat misalnya, artinya dia berpikir tentang makhluk. Kalau nazara ila dalam bahasa Arab itu artinya adalah melihat dengan mata. Nazartu ila fulan artinya melihat dengan mata, mata kepala, bukan dengan mata hati, tetapi dengan mata kepala. Itu makna nazara ila. Terkadang memang juga bisa berarti menunggu, itu ada juga nazara. Nazara yang berarti menunggu, intazara, itu ada juga. Tetapi jika tidak disambungkan dengan ila, kalau disambungkan dengan huruf jar ila, maka itu artinya adalah melihat dengan mata. Ini yang perlu ditegaskan dalam bahasa Arab. Nazara ila artinya adalah melihat dengan mata. Nah, di sini nazara ila, di sini ila rabbiha nadhirah. Asalnya apa? Ini kan dibalik.
Asalnya nadhiratun ila rabbiha. Nadhiratun ila rabbiha. Nadhiratun isim fa'il dari nadhara yanzuru, fahuwa nadhiron. Nadhiratun ila rabbiha. Dalam ayatnya dibalik ila rabbiha nadhirah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berarti di sini nazara ila, dan nazara ila dalam bahasa Arab itu maknanya adalah melihat dengan mata. Maka jika kelompok Mu'tazilah kemudian memaknainya nazara ila ini dimaknai dengan menunggu, maka ini salah dari segi bahasa. Dalam bahasa Arab ini tidak didukung. Juga tidak ada ayat yang mendukung atau dalil Al-Quran ataupun hadis yang mendukung untuk mentakwilkan ayat ini. Dari segi bahasa juga tidak memungkinkan. Harus didukung oleh kaidah bahasa Arab. Itu ketentuan dalam takwil. Pertama, harus ada dasar dalil Al-Quran atau hadis. Yang kedua, itu harus ada dukungan dalam bahasa Arab. Kalau nggak bisa ditakwil jika nggak ada, ini nggak memungkinkan secara bahasa dimaknai dengan makna itu, maka nggak bisa diterima. Maka takwil Mu'tazilah ini adalah disebut takwil ba'id, yang mardud, takwil jauh yang tidak bisa diterima. Nah, kelompok musyabbihah ini sering menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai kelompok dituduh sebagai kelompok yang mentakwil sebagaimana takwil Mu'tazilah. Ini keliru. Perlu kita beritahu mereka. Takwil Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda dengan takwil Mu'tazilah. Takwil yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berdasarkan dalil dan didukung dalam kaidah bahasa Arab. Sementara takwil Mu'tazilah adalah takwil yang tanpa ada dalil dan takwil yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Takwil Ahlus Sunnah itu qarib, maqbul, sementara takwil Mu'tazilah itu takwil yang ba'id, yang mardud, yang ditolak. Itu perbedaannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian takwil Mu'tazilah ini juga nggak sesuai dengan dalil yang tadi sudah kita sampaikan. Di antaranya bahwa surga itu kan darun na'im. Darun na'im al-abadi, tempat kenikmatan yang abadi. Tidak ada sedetik pun kecuali di sana berupa kenikmatan. Dalam surga itu nggak ada kesedihan. Dalam surga itu tidak ada sakit. Dalam surga itu tidak ada jenuh. Dalam surga itu nggak ada bosan. Semuanya serba senang, semuanya serba gembira. Itu dalam surga begitu. Nggak ada orang di dalam surga saya jenuh di sini, kayak orang di dalam di pondok misalnya. Saya jenuh, saya pengen keluar dan sebagainya. Saya bosan, saya pengen cari suasana yang lain. Itu di dunia ini ada kebosanan-kebosanan, ada kejenuhan-kejenuhan, ada kesedihan-kesedihan di dunia ini. Tetapi di dalam surga itu nggak ada, jenuh itu nggak ada, bosan itu nggak ada. Nah, sekarang kita kembalikan ke ayat ini. Jika dikatakan bahwa na ila rabbiha nadhirah, artinya menunggu nikmat Tuhannya, maka di sini bosan atau tidak? Namanya menunggu, meskipun sebentar, itu menimbulkan kejenuhan dan kebosanan. Kamu misalnya menunggu apa? Menunggu jodoh misalnya.
Itu apa? Bosan juga, lama sekali kok nggak ketemu, padahal masih sebulan 2 bulan, nggak sabar karena menunggu. Seandainya kamu tidak menunggu, udah biasa saja, hidup biasa saja, maka tiba-tiba dapat. Tapi meskipun setelah sekian bulan atau sekian tahun tiba-tiba sudah dapat jodoh gitu saja. Karena kamu nggak menunggu, maka terasa waktu itu sangat cepat dan kamu tidak merasa bosan dan jenuh. Tetapi jika kamu menunggu, maka waktu 1 hari terasa 1 bulan, atau bahkan 1 bulan terasa 1 tahun. Karena kamu menunggu. Kalau kamu sedang mau punya janjian dengan seseorang misalnya, kamu janjian jam 6 pagi, kemudian jam 6 dia belum datang, jam 6:05 dia juga belum datang. Kesal apa tidak kira-kira? Pasti kesal, karena janjiannya jam 6, jam 6:05 belum muncul juga. Maka di sini ada muncul apa? Kebosanan, muncul sesuatu yang tidak menyenangkan. Meskipun menunggunya itu hanya 5 menit, tetapi jika menunggu, maka itu sesuatu yang sangat membosankan. Nah, ini kan bertentangan dengan kenyataan penjelasan bahwa surga itu adalah darun naim al-abadi, tempat kenikmatan yang abadi. Jika kemudian mereka di dalam surga itu nunggu-nunggu, nggak datang-datang nikmat Tuhan, sehingga dia nunggu-nunggu nikmat itu, maka berarti mereka ada sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam surga, yaitu berupa menunggu nikmat Tuhan sampai nikmat itu datang. Nah, ini nggak masuk akal juga. Karena itu selain tidak didukung oleh kaidah bahasa, secara akal pemaknaan nazara ila rabbiha dengan nikmat, menunggu nikmat, ini sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal yang sehat. Nah, karena itu dari semua sisi pentakwilan Mu'tazilah ila rabbiha nazirah itu dengan ila ni'mati rabbiha muntazirah adalah takwil yang sama sekali tidak bisa diterima. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa orang-orang Mu'tazilah ini mentakwilkan ayat ini? Kenapa mereka memaksakan diri meskipun tanpa dalil, meskipun tidak didukung oleh kaidah bahasa Arab, tetapi mereka tetap memaksakan diri harus mentakwil ayat itu? Ini karena mereka lebih mengutamakan akal dibandingkan dengan Al-Quran. Mereka lebih dekat dengan kelompok filosof yang lebih mengedepankan akalnya dibandingkan dengan dalil Al-Quran maupun hadis. Itu yang berawal dari situ. Menurut akal mereka, meskipun akal ini apa? Akal mereka itu akal yang salah. Tetapi mereka berdasarkan akal mereka meyakini itu. Menurut mereka, Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ahlus sunnah juga itu berkeyakinan Allah itu bukan benda, tidak disifati dengan sifat benda. Karena itu ya tidak bisa dilihat, sebagaimana di dunia ini Allah bukan benda, tidak bersifatan dengan sifat benda, maka Allah nggak bisa dilihat. Maka di akhirat nanti Allah juga nggak bisa dilihat. Kata mereka, bagaimana bisa Allah bukan benda, tidak disifati dengan sifat benda, ada tanpa tempat, kemudian bisa dilihat? Wong nggak bertempat kok bisa dilihat? Menurut pikiran siapa? Kelompok Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwa sesuatu yang bisa dilihat itu adalah sesuatu yang berupa benda yang berada pada tempat. Sedangkan Allah itu bukan benda dan ada tanpa tempat, karena itu ya nggak bisa dilihat. Kata siapa? Kata kelompok Mu'tazilah.
Nah, nggak bisa dilihat. Bagaimana bisa dilihat? Wong dia bukan benda, tidak berada pada tempat. Maka bagaimana bisa dikatakan bisa dilihat? Ini yang melatar belakangi. Dan ini adalah sebuah cara berpikir yang keliru. Ini adalah sebuah cara berpikir yang keliru, yang menyimpang dari berpikir yang benar. Nah, yang benar itu sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, bahwa mereka mengatakan fal bari'u maujudun fayasihhu ayyura. Nah, Allah Ta'ala al-bari itu ada, maka sah untuk bisa dilihat. Jadi syarat untuk bisa dilihat, itu ada. Sesuatu itu ada. Bukan syarat untuk bisa dilihat itu sesuatu itu harus berupa benda dan berada di tempat. Tidak. Para ulama mengatakan begitu. Karena Allah itu diyakini bahwa dia ada, maka secara akal Allah itu bisa dilihat. Kenapa? Karena ada. Kalau nggak ada, maka nggak bisa dilihat. Tetapi kalau ada, maka bisa dilihat. Misalnya si Ahmad itu ada, maka bisa dilihat nggak? Meskipun sekarang kita nggak melihatnya, maka karena dia ada, maka mungkin untuk bisa dilihat secara akal. Karena apa? Karena ada. Angin ini ada, maka secara akal dia bisa untuk dilihat. Sesuatu yang ada, maka secara akal mungkin saja dia untuk bisa dilihat dengan mata, karena ada. Berbeda sesuatu yang nggak ada. Kalau sesuatu itu memang nggak ada wujudnya, maka jelas dia tidak bisa dilihat. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil yang qat'i itu sudah dipastikan Allah itu ada. Maka sesuatu yang ada sah secara akal untuk bisa dilihat. Dan untuk bisa dilihat tidak disyaratkan dia harus bukan berupa benda, atau tidak disyaratkan dia harus berupa benda, tidak diharuskan dia berada pada tempat tertentu. Tidak ada syarat seperti itu. Jadi syarat untuk bisa dilihat adalah sesuatu itu ada, bukan sesuatu itu harus berupa benda atau berada pada tempat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa untuk memperlihatkan zatnya yang bukan benda, tidak disifati dengan sifat-sifat benda, ada tanpa tempat, tanpa arah, kepada orang yang Allah kehendaki. Allah maha kuasa untuk itu. Jadi bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang mustahil secara akal. Allah maha kuasa untuk memperlihatkan zatnya yang bukan benda, ada tanpa tempat, kepada orang-orang mukmin yang berada di dalam surga. Sebagaimana Allah itu juga maha kuasa untuk memperdengarkan kalamnya yang bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara kepada orang yang Allah kehendaki. Bukankah kemarin sudah kita bahas wa kallamallahu Musa taklima? Allah memperdengarkan kalamnya yang bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara kepada Nabi Musa alaihissalam. Biasanya sesuatu yang kita dengar itu pasti berupa apa? Berupa bahasa, berupa suara, berupa huruf. Pasti seperti itu, berupa suara. Sesuatu yang bisa didengar adalah sesuatu yang berupa suara. Apakah kita bisa mendengar tembok? Nggak bisa, nggak ada suaranya kok bisa mendengar. Kalau melihatnya iya, kalau mendengar enggak. Karena bukan suara. Itu biasanya begitu. Nah, tetapi kalam Allah bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Apakah kita mendengarnya? Bisa mendengarnya? Ya bisa, karena Allah sudah berfirman wa kallamallahu Musa taklima.
Dan Allah Maha Kuasa untuk memperdengarkan kalamnya yang bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara kepada orang yang dikehendakinya. Di dunia ini Allah berkehendak untuk memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa kalimullah dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana Allah itu Maha Kuasa untuk memperdengarkan kalamnya yang bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara, Allah itu juga berkuasa untuk memperlihatkan zatnya yang bukan benda, tidak disifati dengan sifat benda, ada tanpa tempat dan ada tanpa arah. Allah Maha Kuasa untuk itu. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil karena Allah Subhanahu wa taala itu ada. Para ulama mengatakan tadi apa? Fal bari'u mawjudun fayasihhu ayyura. Fal bari'u mawjudun fayasihhu ayyura. Al-Bari Allah Azza wa Jalla itu ada, maka sah secara akal Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk bisa dilihat. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang berbahagia. Ini pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu terkait dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dapat dilihat nanti di akhirat. Kita akan melihat zat Allah. Kemudian yang kedua, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya melihat zat Allah adalah nikmat yang terbesar bagi penduduk surga. Karena disebutkan di sini apa? Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah penduduk surga itu gembira, berseri-seri gembira. Kenapa wajah mereka berseri-seri bergembira? Karena mereka melihat zat Tuhannya. Mereka melihat zat Tuhannya. Maka melihat zat Allah adalah merupakan nikmat yang terbesar bagi penduduk surga. Kita tahu di dalam surga banyak sekali nikmat-nikmat. Telah kita jelaskan juga sebelumnya, ada nikmat umum, ada nikmat khusus. Dan nikmat terbesar untuk penduduk surga adalah nikmat ru'yatullah, melihat zat Allah. Tidak ada yang lebih menggembirakan, tidak ada yang lebih menyenangkan bagi penduduk surga dari ru'yatullah, melihat Allah. Nikmat surga tidak diragukan, semuanya menyenangkan, bahkan melebihi dari kenikmatan yang ada di bumi ini tidak sebanding. Nikmat umum saja tidak ada yang sebanding dengan nikmat dunia. Apalagi nikmat khusus, apalagi ru'yatullah, melihat Allah. Maka ini adalah nikmat teragung, nikmat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para penduduk surga. Nah, sehingga ru'yatullah ini volumenya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, karena disesuaikan dengan apa? Dengan amal soleh yang dilakukan oleh orang mukmin itu. Semakin seseorang itu derajatnya tinggi indallah seperti para nabi, para aulia, maka volume keseringan dalam tingkat keseringan dalam melihat Allah itu lebih sering dibandingkan dengan orang mukmin yang biasa. Semakin seseorang itu rendah derajatnya indallah, maka semakin jarang seseorang itu melihat zat Allah. Jadi volumenya itu berbeda-beda. Ada yang setiap hari dia melihat Allah, ada yang seminggu sekali dia melihat Allah. Tergantung apa? Tingkat derajat seseorang ketika di dunia itu, dia sebanyak apa dia berbuat amal soleh,
sebesar apa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah nikmat yang paling agung ketika mereka di dalam surga. Nah, karena nikmat melihat Allah ini adalah nikmat terbesar bagi penduduk surga, maka orang kafir di neraka mereka tidak akan melihat Allah. Karena ini nikmat. Sementara kita mengatakan orang kafir tidak akan mendapatkan nikmat. Mereka yu'adzab. Mereka akan diazab di dalam neraka. Allah sudah menyiapkan neraka untuk orang-orang kafir. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Dan mereka azabnya tidak akan pernah berhenti, istirahat ataupun dikurangi sedikit pun azab orang kafir ini. Maka orang-orang kafir mereka tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mahjub, mereka tertutup sehingga mata mereka tidak bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena melihat Allah adalah nikmat, bahkan nikmat terbesar, maka jangankan nikmat terbesar, orang kafir, nikmat terkecil pun yang diperoleh oleh penduduk surga, mereka nggak akan pernah mendapatkannya. Apalagi nikmat yang terbesar, yaitu ru'yatullah. Sehingga di dalam Al-Quran itu sudah ditegaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Innahum sesungguhnya mereka, orang-orang kafir yang dimaksud, innahum sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, ar-rabbihim dari Tuhan mereka, yauma idzin pada waktu itu di akhirat, lamahjubun, betul-betul mereka ditutup dari melihat Tuhan mereka. Mereka nggak bisa melihat Tuhannya. Orang mukmin akan melihat Allah sebagai nikmat terbesar bagi mereka, sedangkan orang kafir tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menjaga keimanan kita, harus menjaga keimanan akidah kita, harus tetap lurus sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, agar kita nanti selamat di akhirat, masuk ke dalam surga dan bisa melihat zat Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kenikmatan yang sangat besar ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara dalil, di antara dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya Allah ketika dilihat oleh penduduk surga itu ada tanpa tempat, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum hatta kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Ini ada beberapa riwayat ya, yang dalam Bukhari lafadznya atau ada beberapa lafadz yang dalam Sahih Bukhari itu lafadznya seperti ini. Innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatihi, dan kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Nah, ini adalah dalil bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Kenapa? Dikatakan dalam hadis ini bahwa nanti penduduk surga itu akan melihat Allah, dan ketika melihatnya itu mereka melihatnya dengan jelas. Artinya tanpa ada keraguan sama sekali bahwa yang dilihatnya itu adalah Allah, dan mereka tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Seandainya Allah itu berada pada tempat, maka pasti akan terjadi
kerumunan, akan terjadi desak-desakan di antara satu penduduk surga dengan penduduk surga yang lain. Karena penduduk surga itu jumlahnya banyak. Ketika seseorang atau ketika dikatakan misalnya Allah berada pada suatu tempat di dalam surga, maka semuanya akan menuju ke satu arah dan itu akan terjadi berdesak-desakan. Karena apa? Berada pada tempat. Coba sekarang misalnya di sini ada satu titik tempat, ada pembagian sembako misalnya. Sembakonya di suatu tempat. Maka orang datang akan berdesak-desakan ke satu arah. Sementara dikatakan dalam hadis ini la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian nggak akan berdesak-desakan ketika melihat zat Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak berada pada tempat. Karena jika berada pada tempat, maka akan berdesak-desakan orang-orang mukmin ketika melihatnya. Yang kedua, hadis ini juga yang perlu kita pahami, hadis ini tidak dalam rangka menyamakan Allah dengan bulan. Karena ada sementara orang yang salah paham ketika disebut kama tarawna hadzal qamar, kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kemudian dia pemahamannya keliru, mengatakan oh Allah kayak bulan. Tidak. Yang diserupakan di sini bukan Allah, tetapi yang diserupakan adalah melihatnya. Sebagaimana ketika bulan purnama kita melihat bulan, itu sama sekali kita tidak ragu bahwa yang kita lihat itu bulan. Malam hari purnama kita melihat bulan, ragu nggak? Itu bulan atau matahari sih? Itu bintang atau bulan sih? Kan enggak, kita sudah yakin itulah bulan. Demikian juga ketika nanti di akhirat kita melihat Allah, kita itu nggak ragu bahwa yang kita lihat itu adalah zat Allah. Itu adalah zat Allah, bukan selainnya. Sama sekali tidak ada keraguan. Seperti itulah dalam hal Rasulullah di sini menyamakan melihat Allah dengan melihat bulan dari sisi tidak ada keraguan dalam melihatnya. Bukan Allah yang diserupakan dengan bulan, tetapi yang diserupakan adalah melihatnya. Bahwa melihatnya sama-sama tidak ada keraguan. Sebagaimana kita tidak ragu ketika melihat bulan bahwa yang kita lihat adalah bulan, demikian juga kita tidak ragu nanti ketika melihat Allah bahwa yang kita lihat adalah Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah besok masih akan kita sambung dengan permasalahan yang sama, yaitu tentang masalah ru'yatullah dalam ayat yang berbeda. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.